teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 2 kelas 10-6 akan membahas mengenai vulkanisme. Vulkanisme ini merupakan salah satu fenomena yang sering kali terjadi loh teman-teman. Nah, kenapa sih vulkanisme itu bisa terjadi? Terus kalau udah terjadi, bagaimana cara kita menanggulanginya? Yuk kita pelajari bersama-sama. Vulkanisme adalah segala kegiatan magma dari lapisan yang paling dalam litosfer yang menyusup ke lapisan lebih atas sampai keluar ke permukaan bumi. Aktivitas vulkanisme menghasilkan sejumlah material yang turut berperan dalam membentuk badan gunung atau menimbun lapisan sekitar gunung. Ada 3 bentuk material vulkanik, yaitu padat, cair, dan gas. 1. Material padat atau eflata, contohnya pasir, vulkanik, dan abu vulkanik. 2. Material cair atau efusiva, yaitu hasil letusan gunung api berupa material cair meliputi lava dan lahar, baik lahar dingin maupun lahar panas. 3. Material gas atau eksalasi, contoh belerang dan karbon monoksida. Selanjutnya ada beberapa tipe magma yang dikeluarkan oleh gunung berapi. Yang pertama adalah magma basaltik. Yang kedua adalah magma andesitik. Magma andesitik ini bisa menghasilkan batuan andesitik. Yang ketiga adalah magma riolitik. Erupsi, yaitu yang pertama erupsi linier, erupsi yang terjadi pada lubang yang berbentuk memanjang. Magma tersebut bersifat encer dan menutupi wilayah yang sangat luas. Yang kedua ada erupsi areal, yaitu letusan yang terjadi pada lubang yang berukuran besar dan luas. Letusan tersebut terjadi karena posisi dapur magma berada dekat permukaan. Yang terakhir ada erupsi sentral. Letusan yang terjadi pada lubang erupsi tersebut berbentuk pipa yang relatif kecil dan sempit. Ada 3 bentuk gunung berapi, yaitu gunung api perisai, gunung api makar, dan gunung api kerucut. Gunung api perisai terbentuk karena adanya lelehan dari tekanan yang rendah sehingga nyaris tidak ada letusan. Gunung api perisai berbentuk miring sehingga kemiringannya bisa 1-10 derajat. Kemudian gunung api makar adalah gunung api yang berbentuk seperti kawah karena adanya letusan yang sangat besar sehingga membuat puncak gunung berapi tersebut berbentuk seperti kawah. Kemudian yang terakhir adalah gunung api kerucut. Gunung api kerucut adalah gunung api yang paling sering kita temui. Gunung api kerucut mempunyai lapisan lava dan abu yang berlapis-lapis. Gunung api kerucut terbentuk karena adanya lelehan dari bebatuan panas. Ada 7 jenis letusan yang dikeluarkan oleh gunung berapi. Yang pertama, letusan tipe Hawaii. Yang kedua, letusan tipe Stromboli. Yang ketiga, letusan tipe Volcano. Yang keempat, letusan tipe Merapi. Yang kelima, letusan tipe Peret atau Plinian. Yang keenam, letusan tipe Pele. Dan yang ketujuh atau yang terakhir adalah letusan tipe Saint Vincent. Gejala pravulkanisme sering terjadi gempa, banyaknya sumber air yang mengering, terjadi peningkatan temperatur di sekitaran kawah, terdengar gemuruh dari dalam gunung karena adanya aktivitas magma, turunnya hewan-hewan dari puncak gunung ke lereng gunung. Tahapan-tahapan vulkanisme yang pertama ada aktif normal. Status aktif normal artinya pada gunung api yang diamati tidak ada perubahan aktivitas secara visual. Yang kedua ada waspada. Status waspada menunjukkan mulai meningkatnya aktivitas seismik dan mulai muncul kain vulkanik. Yang ketiga ada siaga. Pada status siaga, peningkatan seismik yang didukung dengan pemantauan vulkanik lainnya serta jelas perubahan baik secara visual maupun perubahan aktivitas kawah. Yang keempat atau terakhir yaitu ada status awas. Status awas adalah kondisi paling mungkin terjadinya erupsi. Status awas menunjuk letusan utama yang dilanjutkan dengan letusan awal, diikuti semburan abu dan uap. Proses vulkanisme terjadi karena adanya pergerakan magma. Magma bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Magma tersebut akan bergerak dengan suhunya yang sangat tinggi sehingga ia memiliki energi untuk mendorong batuan-batuan di atasnya dan muncul ke permukaan bumi atau yang biasa disebut dengan erupsi. Pasca vulkanisme, 1. Munculnya sumber air panas. Yang kedua, munculnya sumber gas atau eksalasi seperti belerang. Dan yang ketiga, munculnya sumber air yang mengandung mineral seperti belerang atau sulfur. Vulkanisme Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara dengan gunung berapi terbanyak di dunia. Cincin api Pasifik, tempat banyak gunung berapi berada.
Gunung-gunung Indonesia berada di kawasan tersebut. Secara geologis, Indonesia terletak di antara 4 benturan lempeng tektonik yang membuatnya banyak ditumbuhi gunung api. Gunung berapi dapat meletus dan mengeluarkan magma, abu vulkanik, dan tefa. Selain memberikan dampak pada bencana erupsi, gunung api juga menyuburkan tanah sehingga dapat dimanfaatkan sebagai daerah hutan, perkebunan, dan pariwisata. Terjadinya vulkanisme di Indonesia yaitu terjadinya erupsi di Gunung Merapi, Sumatera Barat pada tanggal 3 Desember 2023 yang mengakibatkan banyak korban jiwa dikarenakan gangguan pernafasan dan penglihatan akibat banyaknya abu vulkanik, aliran larva, dan awan panas. Sedangkan kondisi lingkungan sekitarnya mengalami pencemaran sumber air bersih, badai listrik, merusak atap dan lahan pemukiman warga, dan menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Penanggulangan vulkanisme di Indonesia melibatkan sejumlah langkah, termasuk pemantauan aktivitas gunung berapi, evaluasi penduduk jika diperlukan, dan penyusunan rencana tanggap darurat. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG di Indonesia memainkan peran kunci dalam pemantauan dan mitigasi risiko vulkanik. Program edukasi masyarakat juga penting untuk meningkatkan kesadaran akan potensi bahaya vulkanik. Sekian dari kami, terima kasih, semoga bermanfaat.